Kenalin, aku Zara. Aku Alnus. Sahabat dendrologi kalian. Nah, tadi kan teman-teman udah nonton nih video tentang morfologi daun tunggal ya Mas Alnus ya. Nah, Betul, mungkin dari teman-teman udah menyimpan pertanyaan nih terkait daun tunggal. Gimana bentuknya, gimana cara identifikasinya. Karena nanti kan secara langsung teman-teman akan mengidentifikasi di lapangan. Nah, mungkin dari Mas Alnus boleh nih jelasin gimana sih cara bedain daun tunggal dan daun majemuk secara langsung di lapangan. Ya teman-teman semua, seperti yang teman-teman udah pelajari di praktikum video yang udah kita tampilkan dan teori yang sudah diberikan oleh dosen kita, untuk membedakan antara daun tunggal dan majemuk di lapangan itu cukup mudah Zara sebenarnya. Pertama, kita dekati dulu pohonnya dan ambil bagian daunnya yang paling lengkap. Lalu kita harus pertama bedakan antara mana ranting dan mana tangkai. Biasanya ranting itu berkayu dan tangkai itu lunak. Sehingga kita bisa hitung dari situ apakah satu tangkai itu isinya satu atau satu tangkai daun isinya banyak. Kalau satu tangkai isinya satu, maka kita bisa kelompokkan menjadi daun tunggal. Kalau misalnya dalam satu tangkai itu terdiri dari lebih dari satu, maka kita bisa golongkan sebagai daun majemuk. Selain itu, ciri-cirinya biasanya daun tunggal itu jatuhnya sendiri-sendiri. Tapi kalau daun majemuk biasanya jatuhnya itu bareng-bareng, Zara, gitu. Selain dari jatuhnya, juga ada dari warnanya. Kalau dari daun tunggal, biasanya warna daun muda dan daun tuanya itu sendiri-sendiri, kontras kelihatannya. Tapi biasanya pada daun majemuk, daun mudanya itu warnanya serempak. Jadi kalau misalnya daun mudanya hijau muda, semuanya akan jadi hijau muda. Kalau merah, semuanya akan jadi merah, Zara. Nah, kita bisa lihat dari tangkainya, kemudian jatuhnya daun, dan kemudian warna daun mudanya. Oke, nah tadi kan udah cukup jelas ya Mas dari tangkainya, dari jatuhnya, dari warnanya juga. Nah mungkin kalau dari daun-daun jenis yang tidak bisa dibedakan jatuhnya nih Mas, kayak mungkin dari jenis cemara, keluarga cemara-cemaraan, nah itu gimana sih Mas cara bedainnya? Nah, ada spesies-spesies khusus yang susah dibedain daunnya. Kalau kita cuma lihat dari jauh, kita harus lihat dari dekat dulu. Ya, coba lihat gambar di sini, ini adalah daun cemara. Nah, coba di situ lihat, ada bagian yang hijau muda dan hijau tua, sehingga perlu menggunakan kaca besar untuk melihat daun cemaranya. Lihat, di situ bentuknya kayak sisikat yang warna hijau muda. Nah, itu adalah daun cemara. Tergolongnya adalah termasuk ke daun tunggal yang duduknya berkarang, Zara. Kayak gitu. Oke, nah kalau tadi kan udah dibahas tentang daun cemara. Tapi kadang-kadang nih Mas, ketika kita mengidentifikasi di lapangan, ada nih daun-daun yang sebenarnya itu tunggal, tapi kelihatannya kayak majemuk. Dan ada juga sebaliknya nih, majemuk tapi dikiranya tunggal. Nah itu gimana sih Mas cara biar pasti itu tuh tunggal atau majemuk gitu? Mungkin diberi contoh boleh? Boleh banget. Kuncinya sebenarnya Zara, kita harus teliti sesuai dengan tips yang tadi kita kasih di awal. Bedain dulu mana ranting dan mana tangkai daun. Misalnya daun yang harusnya tunggal tapi sering dikira majemuk itu adalah kersen atau talok, Muntingia calabura. Coba dicek, itu seolah-olah ranting dan tangkainya hampir sama. Tapi sebenarnya rantingnya itu lebih keras dan lebih berkayu daripada tangkainya kalau kita bisa mencermati dengan lebih teliti. Tapi ada juga daun yang harusnya majemuk tapi sering dikira tunggal. Misalnya terak, Sapindus rara. Ada juga Disoxylum atau kedoya. Sering kita mengira bahwa itu adalah daun tunggal, tapi sebenarnya itu adalah majemuk. Karena kita kurang cermat dalam melihat yang mana rantingnya dan yang mana tangkai daunnya, Zara. Oke, nah mungkin tadi udah cukup jelas ya Mas untuk penjelasan daun majemuk dan daun tunggal. Cara ngebedainnya di lapangan gimana, termasuk contoh dari daun yang dikira majemuk tapi ternyata tunggal, daun yang tunggal dikira majemuk. Nah mungkin dari teman-teman kalau masih ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan secara langsung ke Koa setelah ini. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Mungkin dari kami berdua cukup. Sampai jumpa.